يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشروا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memanjangkan umur kita seberataan, kembali melimpahkan keafiatan, kembali memberi waktu luang sehingga di malam Rabu ini kita seberataan kembali duduk di kegiatan majelis ilmu kita ini, yang mana tak bosan-bosannya kita bercita-cita, berkeinginan, memasang niat, bertujuan. Mudah-mudahan kegiatan majelis ta'lim yang kita adakan di kampung ini menjadi sebab terbuka lebarnya kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan serta kenyamanan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita masih membahas kita masih membicarakan hadis yang ke-23, yang mana di pertemuan terakhir itu kita masih berbicara atau belajar tentang keutamaan bersedekah, yang mana kita sudah membahas bahwasanya sedekah adalah burhan. Sedekah itu, ujar Nabi, adalah bentuk daripada pembuktian. Bentuk pembuktian akan kesempurnaan iman seseorang. Karena sedekah itu membutuhkan modal. Orang yang hendak bersedekah itu artinya ia bermodal mengeluarkan harta. Berbeda dengan ibadah sholat dan puasa yang kada bermodalkan harta. Kemudian pertemuan sebelumnya pelajaran penting kita petik. Keterbatasan kita, kesempitan rezeki kita
tidak menjadi alasan yang menghalangi kita untuk bersedekah. Justru pada saat seseorang itu hartanya terbatas atau di dalam kesederhanaan dan tetap ingin bersedekah, lebih mulia orang tadi daripada orang kaya raya yang juga bersedekah dengan nominal yang sama. Orang sugih bersedekah 200.000 dengan orang yang saraba sempit rezekinya sama juga bersedekah 200.000. Yang lebih afdal yang saraba sempit rezeki, walau nominal sama 200.000. Kenapa? Ditinjau, dilihat dari sisa yang ada di rumah. Orang sugih saat bersedekah 200.000, sisanya masih banyak di rumah. Sedangkan orang yang terbatas hartanya saat bersedekah, sisa jauh lebih sedikit yang ada di rumah dibandingkan orang sugih. Dan ini dipetik dari cerita Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Aidarus dengan saudara sidin Al-Habib Al-Imam Husain ibn Abdullah Al-Aidarus. Yang mana Habib Abu Bakar Adni ribuan kambing disembelih untuk menjamu tamu datang. Ternyata sidin berkata, dangsanaku lebih dermawan lagi. Saat didatangi dangsanak sidin yang lebih dermawan, ternyata cuma mengeluarkan sepotong roti kering. Ternyata sepotong roti kering yang disuguhkan pada tamu, itulah harta sidin satu-satunya di hari tersebut. Total dalam menjamu tamu, total dalam bersedekah. Adapun yang ribuan kambing dipantau, dilihat dari sisa masih banyak di rumah. Pertemuan sebelumnya pun kita belajar bahwasanya dengan bersedekah penyakit bisa terangkat atau terobati. Yang mana ulun tekankan, jangan bertanya kayak apa mekanisme sembuhnya penyakit sabab bersedekah. Kalau dipaksa-paksa dengan gambaran-gambaran yang telah ulun contohkan, agar lebih mudah diserap oleh logika kita. Hari ini kita masih berbicara seputar sedekah. Disebut di dalam syarah satu hikayat, satu kisah. Dengarkan. Hukiya anna ba'dahum kana lahu amatun. Mohon maaf salah. Wa qila inna iblis wa junudahu lam yafra'u bi syai'in kafarahihim bi thalathatin. Mu'minun qatala mu'minan wa rajulun yamutu kafiran wa insanun fi qalbihi khauful faqri. Diceritakan atau disebut oleh para ulama, sesungguhnya iblis dan setan-setan anak buahnya tidak lebih senang, tidak bergembira segembiranya mereka terhadap 3 perkara. Artinya 3 perkara inilah
yang membuat iblis dan anak buahnya senang gembira himung. 3 ini. Yang pertama, mukminun qatala mukminan. Seseorang nang beriman membunuh orang nang sama-sama beriman. Himung iblis minta ampun. Yang kedua, rajulun yamutu kafiran. Na'udzubillah. Perkara kedua yang iblis dan anak buah senang gembira banget adalah di saat seseorang itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Murtad dan kafir. Yang ketiga, yang paling disukai iblis dan paling gembiranya iblis dan anak buah adalah insanun fi qalbihi khauful faqri. Seseorang yang di dalam hatinya ada rasa takutan miskin. Himung banar iblis jingkrak-jingkrak bejugit-jugit lawan anak buah. Kalau ada manusia dalam hatinya ada rasa takutan jatuh miskin. Khauful faqri, takutan jatuh fakir. Kenapa jadi iblis itu senang gembira kalau ada manusia takutan miskin? Karena itu celah ganal bagi iblis untuk merusaknya. Seorang ulama yang dalam hatinya ada sifat takutan miskin akan mudah bagi iblis dan anak buah merusak prinsip-prinsip ilmu si ulama. Alim, berilmu, tahu halal haram. Dalam hatinya ada perasaan takutan jatuh miskin. Bejingkrak himung iblis. Ini celah ujar iblis gesan merusak inya. Lalu saat ada takutan rasa takutan terhadap miskin si ulama tadi, iblis goda inya dengan orang-orang yang memang sudah rusak, minta fatwa hukum agar menfatwakan yang haram jadi halal. Diberi imbalan duit. Karena si ulama takutan miskin ada bertengger dalam hati, lalu menghalalkan apa yang haram. Rakyat biasa, bukan orang alim, awam. Di saat dalam hatinya ada perasaan takutan jatuh miskin, inya terdorong dengan perasaan tersebut, digoda oleh iblis dan kawan-kawan agar menyikut kawannya. Supaya gawiannya lebih lancar daripada kawannya. Di saat hati seseorang ada perasaan takutan terhadap kemiskinan, saat inya jadi karyawan, saling senggol menyenggol lawan kawanannya. Harapan naik pangkat dan gaji begana, jauh dari kemiskinan. Yang haram jadi halal. Babinian sama, gadis-gadis dan janda. Di saat ada perasaan takutan jatuh miskin menjalani rumah tangga, inya pun maha kuni kawin lawan orang sugih, tapi kada penyembahyang. Yang penting baduit, pret. Ngarakan tuh. Imong iblis. Babinian tuh. Atau kuitan dari binian. Nang abah, nang umak. Takutan anaknya ini jatuh miskin, amun dikawini lulusan pesantren. Akhirnya apa? Mencari orang nang tasugih lebih terjamin gawiannya. Kada pandang penyembahyang kah? Kada pandang orang tuh menutup aurat kah? Selawar handap kah? Behingusan kah? Yang penting sugih. Karena ada bertengger dalam hati kuitan binian, khauful faqri, takutan miskin. Lalu celah bagi setan
merusak anaknya, dapat laki nang imannya tipis. Penyembah yang kada ka majelis koler, kalau ada organ tunggal pak ianya di muka. Itu bermuara kepada khauful fakri, takutan fakir. Makanya disebut di sini 3 hal. Ada sabotase. 3 hal yang paling dihimungi, yang paling membuat iblis dan anak buah bahagia. Yang pertama tadi, seorang yang beriman membunuh orang beriman. Iblis ketujuh benar melihat orang beriman bakal hilang beriman sampai berbunuhan. Bertamparan, berbunuhan, mengambil mandau, mengambil tombak, mengambil panah. Pak mati musuhnya. Himong iblis. Mun ada nang ketujuh melihat orang bakal himong, kawan iblis tak. Kasih tampeling. Ada orang bakal malah diadu, kada di islah. Tampiling muhanya. Jurus pakai batis. Keluarkan kum tawikam, dipanas-panasi, bagiannya bahantam. Kawan iblis gitu. Provokator. Orang direlai. Yang kedua, rajulun yamut kafiran, orang yang mati dalam keadaan kada beriman. Himong iblis dan kawan-kawan. Yang ketiga, seseorang yang dalam hatinya ada rasa takut terhadap kefakiran. Himong minta ampun iblis dan kawan-kawan. Celah ganal, kesempatan yang luar biasa ganal bagi iblis merusak seseorang saat dalam hatinya ada rasa takut jatuh miskin. Ulamanya rusak, aparat rusak, takutan miskin. Amun jatuh miskin aparat ditinggal bini, akhirnya dikorupsi dana masyarakat. Contohnya, mengambil keuntungan dari proyek dengan kada wajar, takutan miskin. Contohnya, celah bagi setan merusak. Biniannya karena ada perasaan takutan miskin, kada wani mengawini lulusan pesantren. Takutan mengawini seorang laki-laki yang soleh, yang taat, memilih nang sugih walau inya kada penyembah yang penting hartanya bung. Naudzubillah. Itu penyebab utama khauful fakri, takutan jatuh miskin. Itu aja muaranya, dikembangkan oleh setan untuk merusak jiwa orang tadi. Makanya ada riwayat hadits, kadal faqru an yakuna kufra. Ujar Rasulullah, hampir-hampir saja kefakiran itu berubah menjadi kekufuran. Orang nang fakir kalau imannya kada kuat bisa jadi kafir. Kenapa? Berapa banyak kejadian karena inya fakir, iman kada kuat, dirayu oleh orang-orang yang punya misi pemurtatan agar berpindah agama, diberi imbalan akhirnya murtad. Makanya iman dikuati. Jangan ada khauful fakri dalam hati kita. Ada hikayat di sini, nih dengarkan. Ini kisah gesan ibu-ibu. Hukiya anna ba'dal wu'ad kana yaqul idza arada ar-rajulu an yatasaddaqa atahu sab'una syaitanan fayata'allaquna biyadayhi wa rijlayhi wa qalbihi wa yamna'una minas sadaqah. Dikisahkan suatu hari di masjid ada seorang penceramah. Jadi di masjid nih jamaah banyak acara kayak itu.
Ada penceramah wa'id. Si penceramah menyampaikan apabila ada seorang laki-laki berkeinginan kuat untuk bersedekah, bertekad dalam hati laki-laki tadi untuk bersedekah, keinginan hanyar tapi kuat sudah. Apabila ada orang kaya itu, ujar penceramah, atahu sab'una syaitanan, akan datang 70 setan mengerumuni orang tadi yang hendak bersedekah. Fayata'allakuna biyadaihi wa rijlaihi wa qalbihi. Setan nang 70 ikung akan bapingkut di awak orang yang hendak bersedekah. Begantungan setan-setan nang 70. Tujuannya yamna'una minas sadaqah, agar orang yang hendak bersedekah membatalkan untuk bersedekah. Ini contoh salah seorang dari pian, keinginan kuat, aku imbah tuntung majlis hendak bersedekah pada orang fakir kada mampu, 300.000, 400.000 atau 2 juta. Keinginan muncul di hati, setan 70 ikung akan menyerang. Bepingkut di tangan, bepingkut di batis, dibarat-barati oleh setan 70 ikung apabila hendak bersedekah. Faqala lahu ba'dul hadirin, inni uqatilu haula asab'in. Ada salah seorang jamaah yang mendengar ceramah, berdiri langsung. Aku akan perangi 70 setan itu. Termotivasinya, aku akan perangi 70 setan itu. Ada peduli. I am strong. Aku kuat. Karena termotivasi mendengar ceramah tadi. Aku perangi apa? Gerang setan 70 itu. Berdirinya mendengar ceramah. Inni uqatil haula sab'in. Keluar inya pada masjid. Boleh ke rumah. Sampai ke rumah, inya menuju dapur. Diambil satu karung kosong, dibuati gandum-gandum makanan pokoknya situ. Hendak disedekahkannya. Hendak memerangi setan 70 tadi nih. Buat ya gandum sampai hibak karung untuk disedekahkan fakir miskin. Wa arada an yakhruj wa yatasaddaq bima ma'ahu. Fawathabat ilaihi zaujatuh. Sudah terkumpul diikat tadi gandum sabarataan, kuat tekad dah hendak bersedekah melawan 70 setan, datang nang bini beluncat. Wa tabat ilaihi zaujatuh, nang bini beluncat. Ciat. Tidak. Wa ja'alat tunazi'uhu wa tuharibuhu hatta kharra wa saqata dzalika min dailih. Ujar nang bini, tidak abahnya. No way, tidak boleh. Bakalahi tunazi'uhu, akhirnya berabut sekarung tadi nang isinya hibak lawan gandum. Kada boleh disedekahkan, ujar nang bini. Berabut tuharibuhu, saling bertarikan. Hatta kharra wa saqata dzalika min daili. Tagugur gandum tadi. Nang laki rabah. Ganal rupanya nang bini. Faraja'a khaiban ilal masjid. Sang suami gagal bersedekah, bebulik ke masjid. Penceramah masih ada, belum tentu. Jamaah masih banyak. Faqala lahul wa'id, madza amilta? Ujar penceramah, melihat bebulik pulang ke masjid orang tadi. Apa nang ikam sudah gawi? Sudahkah perang 70 setan? Dijawab oleh orang tu, sarraftu sab'in faja'at ummuhum fahazamatni. 70 setan sudah ulun lawan berdatangan, tapi datang mamaknya setan. Fahazamatni, aku pun kalah.
Mamanya setan datang. Ini jangan dipakailah di kehidupan kita. Kalau pang mengiau bini kena mama setannya. Ini sedikit contoh terkadang keimanan suami yang kuat kada seimbang dengan keimanan bini. Kita nih sudah hendak bersedekah kuat dah. Gaji sebulan 1.500.000. 500.000 untuk anak yatim dah. Nang bini marangut. 3 hari kada meherani laki. Bujur aja kada perang kayak tadi, berabut kada, tapi kada dihirani laki. Nah, ini terkadang kayak itu kehidupan kita. Iyalah. Nah, ini nasihat gesan ibu-ibu, istri-istri di rumah. Sedekah itu jangan dipandang mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bujurai secara matematik hitungan itu berkurang, tapi akibat setelahnya akan berkali lipat. Rezeki itu Allah ganti. Itu yakini. Ada nang kisah tadi, baluncat langsung watabat. Baluncat arti watabatin. Laki sudah mengarungi hendak menyedekahkan, beluncat nang bini. Siap. Bakalahi berabut sampai tergugur nang laki. 70 setan sudah ulun perangi, guru ai bahasanya. Penceramah tadi. Datang kuitannya. Datang ummuhum. Kuitan dari setan. Naudzubillah. Nah ini. Faedah masih berbicara tentang keutamaan sedekah. Yusannu lil insan an yakhussa bi sadaqatihi al-muhtajina wa ahlil khairi kal ulama wa talabatil ilmi wa daf'uha sirran afdal min daf'iha jahran li hadithin sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Dengarkan nih. Ulama mengatakan disunahkan bagi seseorang saat ia hendak bersedekah agar lebih memperhatikan dalam bersedekah, agar lebih memperhatikan orang-orang yang memang membutuhkan sedekah itu. Kita nih sudah ada niat anak bersedekah. Menunjuknya kepada siapa? Perhatikan orang-orang yang memang bujur membutuhkan, yang memang lebih perlu dari yang lain. Ulun beri gambaran contoh. Ada masjid ganal megah. Masjid bagus banar, megah, istimewa. Sembahyangan Jumat di situ. Tuntung dari salam imam ditunjul apa? Kotak amal. Iyalah. Ditunjul kan ditimba ya? Ditunjul, kadang diangkat. Padahal kita tahu diumumkan di masjid tadi, kas masjid ujar kaum diumumkan biasanya sebagian. Kas masjid kita saat ini 180 juta rupiah. Pengeluaran bulan yang lewat 2.500.000 rupiah. Pemasukan bulan ini 15 juta rupiah. Pengeluaran 2.500.000, pemasukan 15 juta. Tiap bulan gitu. Sisa cash 180 juta. Kita bawa duit 50.000 baba Jumat. Sedangkan kita tahu di gerbang masjid ada nang pincang-pincang nang batisnya hilang sebelah minta-minta. Apakah tetap membuat ke masjid kah? Atau memberi nang memang membutuhkan kada kau begawi batisnya hilang? Nah ini kasusnya. Ini nang dimaksud yusannu lil insan an yakhussa bisadaqatihi al-muhtajin
disunahkan bagi seseorang itu saat hendak bersedekah mengkhususkan, lebih memperhatikan yang memang butuh, yang memang lebih berhajat. Habis baterai nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih membutuhkan. Ulun beri gambaran tadi, masjid ganal megah kadada hajat berlebih kepada duit, seberataan sudah bagus, WC-nya bagus, megah pulang, sound sistemnya baik masjid, pagarnya bagus saja, mana cash 100-an juta pulang. Mana kas masjidnya sisa ratusan juta masih. Pemasukan 15 juta, pengeluaran 3 juta aja masjid tadi diumumkan. Kita hendak tadinya bersedekah, membuat ke kotak amal. Tapi ingat saat masuk masjid di gerbang itu ada yang minta-minta, buta pulang matanya. Buta banaran. Miskin, batisnya patah, kurus awak. Apakah memilih ke sini kah kotak amal atau munjuk nang di muka? Kalau berbicara adab, utamakan yang lebih membutuhkan. Nah gitu. Haram masjid padangin kosong kotak amal. Itulah kaedahnya. Cari yang lebih membutuhkan dahulu. Tapi seandainya dibuat kotak amal pun tetap bagus. Nang kada bagus, nang kada sama sekali. Pandir wara kan. Wa ahlal khairi kal ulama wa talabatil ilmi. Disunahkan pula bagi seseorang itu saat hendak bersedekah utamakan kepada para orang alim dan para santri-santri penuntut ilmu. Perhatikan, ada orang alim di kampung, kebutuhannya perhatikan. Ada ustadz mengajar di TPA, perhatikan kebutuhannya. Ada wah ini kita lihat kuitan-kuitan berlomba-lomba mencariakan anak TPA gratis. Tapi kalau sudah urusan ilmu dunia, sekolah umum mencari yang berkualitas, hakun keluar jutaan per bulan. Tapi pendidikan agama mana TPA yang gratis. Amun ada ustadz mengajar di TPA mengadakan iuran bulanan, protes. Beliur muntung memprotes. Tapi sudah biaya sekolah umum, ada tambahan biaya aja demi kecerdasan anak Anda. Wah, ada keberatan sebagaimana keberatan urusan TPA dan sebagainya. Ini kada benar konsep ini. Perhatikan dahulu mereka-mereka yang mengajarkan ilmu agama, para orang alim yang melajari kekanakan Al-Quran dan yang lain. Kalau memang hendak menyisihkan harta, utamakan mereka. Sehingga konsentrasi mereka terpenuhi secara total untuk melajari anak kita. Kada teralihkan lagi dengan urusan becari dan sebagainya. Kira-kira paham? Begitu pula para santri-santri yang mondok pesantren thalabatul ilmi. Apalagi amun kuitannya kada mampu. Kita saat anak bersedekah tahu ada tetangga anaknya mondok, titipakan negesan anak pian. Karena duit yang kita titipkan sampai kepada kebutuhan santri, kemudian dengan itu inya tukarakan makanan contohnya menjadi energi bagi si santri,
akhirnya kau menghafal, mempelajari ilmu, kemudian santri tadi alim, malah jarakan ilmunya pulang, amal jariah bagi pian. Lebih afdal saat kita bersedekah pada orang miskin biasa. Inya tukarakan wadai, habis saya sudah. Amun santri inya tukarakan makanan jadi energi, energi tadi modal gesan mahafal, jadi ilmu bermanfaat, inya lajarakan lagi kepada umat, selama itu pula pahala pian mengalir. Makanya disebut di sini, saat hendak bersedekah, pikirkan orang-orang yang membutuhkan kayak ini dulu. Talabatul ilmi. Ada anak tetangga jer ulun mondok, kuitannya berkecukupan tapi biasa-biasa aja. Nah, gesan anak pian ulun batitip. Ini luar biasa. Wa daf'uha sirran afdalu min daf'iha jahran. Li haditsin sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Menyerahkan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada menyerahkan sedekah tadi terang-terangan. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi menyebutkan sedekah yang diserahkan secara sembunyi bisa menjadi sebab hilangnya murka Allah, memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah sembunyi-sembunyi. Kayak apa gambaran sedekah bersembunyi? Nah, di sini digambarkan. Waqad balagha jama'atun fil ikhfa hatta inna ba'dhum kana yulqi sadaqatahu fi yadi a'ma. Orang-orang saleh bahari untuk memenuhi sedekah sembunyi-sembunyi. Mereka itu sampai kepada saat bersedekah pada orang yang buta. Orang buta nih, ada melihat. Saking hendak menyembunyikan proses sedekahnya, itu kada sampai ketahuan atau kedengaran dari orang yang buta. Ditimbai ke tangannya langsung. Ibarat itu ada orang buta minta hilang, jalan langsung. Jalan langsung. Kayak ninja. Sekira kada kelihatan orang lain dan sekira orang buta nih kada sawat banyak bandir lawan kita. Ini gambaran salah satu menyembunyikan sedekah. Mun wah ini ada jepret. Wah. Instagram, WhatsApp, Facebook, hashtag sedekah Jumat. Jauh benar lah kayak bahari. Wa ba'dhum kana yuqiha fi tariqil faqir aw fi mawdi'i julusihi bihaitsu la yarah. Sebagian orang saleh bahari dalam proses menyembunyikan sedekah apa? Diandak di jalan yang dituju oleh orang fakir. Ini tahu ini jalanan rancak dilewati orang fakir, diandak di situ. Jadi kada ketahuan siapa yang mengandak sedekah. Orang fakir pun kada tahu, diambil olehnya. Tapi kalau kawan ditulisi ini sedekah, kira orang pun orang tergubur. Au fi maudhi julusihi, atau ada tempat yang biasa duduk orang fakir diandak di situ. Diandak duit di situ agar saat orang fakir yang biasa duduk situ melihat dan diambil olehnya. Kada ketahuan siapa yang mengandaki. Jangan ditalii duitnya. Nah, ada juga yang prank-prank wah ini, oh ditaliin lah jauh. Sudah anak ambil dicek, tariknya masuk video tertawaan. Bahlul mempermainkan perasaan orang fakir gitu. Wa ba'dhum kana yusirruha fi thawbihi wa huwa naim. Ada lagi orang soleh bahari menyembunyikan sedekah, orang miskin fakir lagi taguring
dikajal langsung di bajunya begamatan supaya kada ketahuan. Duit atau sedekah tadi dikajalakan. Orangnya lagi goreng, orang fakirnya. Wa ba'dhum kana yusiluha ala yad ghairihi wa yastaktimul mutawassita. Ada lagi yang menyembunyikan sedekah itu, inya berperantara orang ketiga. Si A nih hendak bersedekah, dikiaunya B unjukakan lawan C. Jangan padahi pada aku yang A memberi. Ada juga supaya yang menerima kada tahu siapa yang menyedekahkan. Tuti ghadabar, menghilangkan murka Allah. Ini semua kullu dzalika li ajli tawassul ila itfa'i ghadabir rabb al-warid fil haditsil mutaqaddim. Ini dilakukan oleh orang-orang soleh bahari, tujuannya agar mendapatkan keutamaan menghilangkan murka Allah terhadap dirinya supaya hidup berkah. Hilangnya murka Allah itu tergambarkan saat hidup kita nyaman, diberkahi terus kegiatan kita. Barakat sedekah sembunyi-sembunyi. Dan ihtirazan minar riya wa sum'ah, agar menghindari akan riya atau berharap pujian makhluk. Itu bahari lah. Nah ini terakhir. Wa min aqwa wujuhi ikhfa'iha an yabi'a li faqirin syai'an bi khamsatin mathalan wa huwa ya'lam anna qimatahu akthar min dhalik. Aw yashtariya minhu syai'an bi asyra wa huwa ya'lam anna qimatahu aqalla min dhalik. Nih ibu-ibu dengarkan. Urusan pasar nih soalnya. Kenapa jadi ulun wanti ibu-ibu nang paling ketujuh manawar tuh ibu-ibu biasanya. Ujar tukang jual berapa nih jar ibu-ibu. Harganya 100.000 buai cilai. Kada kawa kah 30 ya. Oh mah. Tunang bejual nang kayak dicucuk lading di hati. Kada ingat di diri manawar. Banyak yang sabe jauh pulang. Begamat berjalan. Manawar kada tahu di diri. Orang gin mencari untung kesan memakani anak bini juga si penjual. Di sini disebut termasuk gambaran sedekah sembunyi-sembunyi adalah saat kita menjual barang terhadap orang fakir, orang kada mampu, tapi bertukar orang fakir tadi. Kita juali inya satu barang dengan harga misalnya 5 dirham. Padahal kita tahu harga barang yang kita jual itu lebih dari 5 dirham. Contoh, pian bewarung nih. Berjualan baras. Salitar baras berapa ini? Yang unus. Masing-masing lah. Oke, yang lain lah. Kalau sabaras berjualan contohnya roti aja. Roti nang gana seplastikan nang bulat gitu nah banyak. Itu harganya contohnya umumnya 10.000. Harga umum kita jual. Datang orang fakir kelaparan beisi duit 2.000. Inya betakun nih berapa harga roti nih. Ini termasuk bentuk sedekah sembunyi-sembunyi. Oh harganya 2.000 aja kita. Padahal kita tahu dalam hati 10.000. Harganya 2.000. Nah jinya 2.000. Maka rabit pulang duitnya. Juki roti tadi. Kita tahu harganya 10.000. Modal kita 9.000. Kita jual 10.000. Inya betakun berapa harga roti. Kita padahi dari awal 2.000. Jangan 2.000 harganya 2.000 aja. Pas tangan 10.000. 2.000. Maka itu ada bersembunyi sedekahnya. Menurunkan harga bukan pada mestinya. Tanpa diketahui nang menungkar. Itu sedekah sembunyi juga. Amun digratisakan, ambil jaga dosa bayar kesempian. Bisa tersinggung. Terkadang orang fakir tuh ada juga nang harga dirinya kuat. Kadang aku minta lawan makhluk. Kita lihat tangannya 2.000 beplester pulang. 2.000 harganya kita. Jualnya 2.000. Tukarlah jual. Padahal 10.000 harganya. Ini bentuk ikhfa, menyembunyikan sedekah. Satu. Yang kedua nih.
Au yashtariya minhu syai'an bi asyrah wa huwa ya'lam anna qimatu aqal min dalik. Kitanya pulang nang menjadi orang nang betutukar, kitanya yang hendak bersedekah. Kita berposisikan orang nang betutukar. Ada orang fakir berjualan. Kita tahu yang dijualinya ini barang orang juga. Inya tuh fakir menjualkan barang orang. Pencerekenan atau berjual gayung, berjual macam-macam. Baskom, bajunya lusuh, rigat, dan kita tahu nih orang fakir, tapi nya begawi menjualkan barang orang. Ada baskom. Kita tahu harga baskom ini umumnya berapa baskom? Ada suara ungkar kan? 20.000 lah. Anggap 20.000. Kita tahu harga baskom 20.000. Kita tahu nih orang bukan hartanya, ini menjualkan dia dapat untung komisi di situ. Kada banyak bandar kita, ambil duit 100, nah aku tukar baskomnya lah. Tahu harga 20.000 hati kita nih. Aku tukar baskomnya lah, ambil baskomnya tinggalkan. Ada banyak pandir. Ini sedekah sembunyi-sembunyi juga. Jangan setelah unjuk 100.000 berdiri situ. Kayak orang menghadangi angsulan, sama ya bohong. Ada sedekah sembunyi-sembunyi itu. Tapi ya Pak, unjuk 100.000, tukarlah aku bawa baskom, bawa tinggalkan. Angsulannya itu harga baskom memang saya itu, tinggalkan langsung. Jangan begemet berjalan kayak tadi. Nah ini bentuk sedekah yang lain, sembunyi-sembunyi. Jangan tadi harga 100, tawar 30. Sudah tahu nang baju jual ini orang nang kada mampu, nang bisa anak 5 contohnya menghidupi anak 5. Kita bertukar di situ menawar behimat kadingat di diri. Ini jangan juga. Kadang kita nilah saat bertukar di pasar, mohon maaf khususnya ibu-ibu kadang, tapi insya Allah kadang yang dipadangin kada. Mungkin seorang yang di luar nih, yang kada tahu di diri nang di luar, jauh di Mesir. Bertukar ke pasar kadingat di diri. Sudah tahu orang nih baju jual bepanas seharian nih di pasar. Kada ada atap tempat jualannya. Tapaloh inya berjualan. Ditakuni berapa harganya nih? 50.000 atau rambutan lah. Saya ikat berapa rambutan? Karena waktu itu masih belum musim, saya ikat 20.000 aja. Bah, kampungku 5.000 aja. Menjatuhkan ampun orang. Ini orang tapaluh leer, anaknya 5, ada nang guring, anaknya bayi, halus kesian. Kita tawar nang kayak itu. Tukari kalau perlu labihi. Ini sedekah sir. Terkadang kalau kita berada di posisinya kita mengharap lebih. Tapi saat kita berada di posisi yang betul tukar, kita kadang menghantam. Nah ini manusia. Amuninya jadi pembeli, sekehendak hati menawar. Saat ini jadi penjual, sarik ada orang menawar. Sebagaimana ikam, hendak orang lain bermuamalah baik lawan ikam, bermuamalahlah baik dengan hal yang sama. Itu akhlak. Ini hendak inya lebih terhadap inya kepada orang inya kada mau lebih, kada mau gitu. Itu orang yang kada meluruskan akhlaknya. Nah, kira-kira paham lah. Orang yang menjual pun mencari untung. Gitu. Ada anak bini di rumah, ada hutang yang harus dibayar. Ada listrik yang harus ditukar. Bunyi terus tet tet tet. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, mengangkat kebodohan pada diri kita menuju cahaya ilmu agama terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahli